Setiap saat aku selalu ingat dia. Ah, Lah, aku benar-benar suka sama dia lah. Aku minta kamu gak usah nunggu aku ya. Kamu di mana? Aku baru nyampe rumah. Kasih, kamu kok nggak bilang-bilang kalau pulang? Aku kan cuma sekali melihat kamar kamu kosong tadi. Iya, Mas, maaf. Begitu aku sadar, yang pertama-tama aku pikirkan cuma berada di rumah bersama anak-anak. Aku tuh bosen di rumah sakit, Mas. Kasih, kamu nggak bisa begitu dong, main pulang begitu aja. Kamu kan sedang sakit. Kalau kamu begini terus, kamu bisa bikin saya jantungan karena khawatir terus. Eh, Coba tolong ceritakan, kenapa kamu bisa pingsan tadi di koridor? Ya aku juga nggak tahu, Mas. Mas, aku capek sekali ya. Aku mau istirahat dulu ya. Kasih, kasih. Oh, Intan. Kamu pasti sangat membenci Mama ya. Tapi apakah kamu tahu? Mama gak pernah lupa kamu. Meskipun sehari sekalipun. Papa sama Mama pasti seneng pisang buatan aku. Jadi bagaimana, Ma? Kita kan sudah tidak punya kamar lagi. Tapi kenapa mesti Romi sih yang mesti pindah? Ke ruang bekas gudang lagi. Mama kan nggak tega, Papa. Kenapa harus Romi? Jadi maksud Rama bukan Romi. Terus siapa? Intan. Intan dan Rangga harus pindah ke gudang, begitu? Ya enggak, bukan itu juga yang maksud Mama. Mama juga nggak tega suruh Intan pergi dari kamarnya. Mama sebenarnya sih ya ingin mengusulkan kalau bisa Gary sama Sinta mengontrak rumah dekat sini aja, Pak. Itu kan sudah menjadi peraturan di rumah ini, Ma. Iya, tapi kan Gary bukan anak kandung kita, Pak. Loh, Mama sendiri yang bilang kalau Mama sudah menganggap Gary itu sebagai anak kita sendiri. Iya. Iya. Kita cari jalan keluar lain. Pagi, Ma. Pagi sayang. Aduh, kamu bener-bener cocok pakai baju itu. Bener juga perkiraan Lila. Lila. Ma, tolong Mama jawab dengan jujur ya, Ma. Yang beliin baju ini Mama atau Lila? Iya deh, Mama ngaku, Dok. Sebenarnya yang beliin baju itu Lila. Tapi Lila minta supaya Mama bilangnya Mama yang beliin buat kamu. Karena dia nggak enak sama kamu, Dok. Loh, gimana sih kok dilepas? Ma, Rado nggak enak dong, Ma, kalau dia beliin baju terus sama Lila, Ma. Rado nggak pernah beliin apa-apa buat Lila, Ma. Iya sih, Dok. Lila bilang kamu tuh cuek banget sama dia. Dok, sebenarnya kamu serius nggak sih sama Lila? Kenapa kamu nggak mau nikah sama dia, Dok? Ma, Rado udah pernah bilang kan, Ma. Rado belum siap buat nikah. Iya, Mama tahu. Tapi kamu begini nih sampai kapan? Rado, kamu tuh harusnya sudah berumah tangga. Dan Mama yakin Lila bisa menjadi istri yang tepat buat kamu. Ma, sampai kapanpun jawaban Rado masih sama.
Rado belum siap untuk menikah dengan siapapun. Ya, Ma? Aku nggak boleh biarin semua ini terus-menerus kayak gini. Aku harus ngomong sama Lila. Karado. Halo? Iya, Karado? Lah, aku nggak ganggu kan? Pagi-pagi begini? Enggak kok, Karado, ada apa? Gini, kamu nanti siang ada waktu nggak? Aku mau ngajak kamu makan siang bareng. Gimana ya? Kayaknya kalau siang ini aku agak padet deh. Gimana kalau kita nanti malam aja kita makan malam? Malam? Waduh, kalau malam aku di rumah sakit sampai malam, nanti ada lembur. Ya udah, kalau nggak bisa kapan-kapan aja deh. Bisa. Yaudah. Kita makan siang di mana? Loh, tadi kamu bilang? Enggak, kok bisa. Kita makan siang di mana? Oke, ya udah, kita ketemu di restoran seafood biasa ya. Oke deh, dadah. Halo, udah lama ya? Nggak, baru kok. Tau gak? Aku tuh seneng banget waktu Karado tadi nelfon aku. Tadinya aku pikir tuh Karado gak akan nelfon aku duluan. Soalnya aku udah bertekad, aku gak akan menghubungin Karado duluan sebelum Karado siap. Ternyata aku gak nyangka aja Karado akan menghubungin aku secepat itu. Oh iya, kemarin aku ketemu Tante Wina di mall. Dia cerita gak sama kakak? Iya. Terus dia cerita apa aja? Dia cerita tentang aku gak? Lah, aku ngajak kamu kesini karena ada hal penting yang aku mau ngomongin. Oh ya? Apa kak? Aku suka sama orang lain, lah. Ya, aku suka sama orang lain. Jadi aku minta kamu gak usah nunggu aku ya. Karena aku gak mungkin nikahin kamu, lah. Enggak. Karado bercanda kan? Pasti Karado bercanda. Lah, aku serius. Karado pasti bohong. Karado ngomong kayak gitu supaya aku ngejauhin Karado ya kan? Lah, Karado aku belum selesai ngomong. Pasti aku udah bilang. Karado gak usah merasa terberdosa. aku gak mau kamu nungguin aku terus, lah. Aku tahu ini emang menyakitkan buat kamu. Tapi kalau aku gak bilang sekarang, dan aku biarin kamu berharap terus, kamu pasti bakal jauh lebih sakit daripada sekarang, kan, lah. Karena pada kenyataannya, aku suka sama orang lain. Terus siapa orang? Kamu gak kenal sama dia. Aku gak percaya ya. Jadi selama ini Karado juga ngajalin sama cewek lain. Sementara Karado selalu ngajakin aku nonton, makan. Aku gak percaya. Bukan begitulah, bukan begitu. Siapa sih? Siapa cewek itu? Apa dia siswi praktek yang kerja di rumah sakit Karado? Atau pasien rumah sakit Karado? Hah? Enggak, bukan. Terus siapa? Dia perempuan yang istimewa buat aku. Setiap hari aku pasti pengen tahu dia lagi ngapain. Dan setiap hari aku pengen ngelakuin sesuatu buat dia. Setiap kali aku ketemu dia, aku seneng banget. Cuma karena hal-hal kecil biasanya aku suka cemburu sama dia. Setiap kita pisah, aku gak berani balikin badan aku sebelum dia pergi jauh. Dan kalau ada dia di samping aku gak akan peduli sama yang lain. Karena di mata aku cuma ada dia. Dan aku takut kalau alis matanya mulai naik, aku takut kalau dia marah sama aku. Pokoknya setiap aku makan, aku ingat dia. Aku tidur, aku ingat dia. Setiap saat aku selalu ingat dia. Lah,
aku benar-benar suka sama dia lah. Aku minta kamu nggak usah nunggu aku ya.